Masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Jenderal Ito, Pak Adel, saya kalau ingat masa kecil saya termasuk yang beruntung. Karena saya tuh nakal sekali. Nakal sekali. Ya, tapi ada satu yang tidak pernah lewat melupakan saya. Orang tua saya. Khususnya ibu saya. Itulah yang mengawal dan membentuk saya. Dan saya beruntung tidak pernah masuk barak militer. Kenapa? Beruntungnya karena kakek saya perwira TNI. Jadi cukup di rumah, Pak. Tapi peran orang tua, ya seperti yang Anda katakan, di sini sangat penting dan vital. Itu sebabnya mungkin saya memutuskan untuk full timer jadi orang tua dibanding fokus pada karir gitu kan. Karena itu tadi Anda menginspirasi banyak orang. Cuma ini kan lagi proses ya. Anda harus bersabar. Nanti hari Kamis Anda kemudian akan kembali ke Mabes Polri ya. Saya kembali ke Jenderal Ito dulu. Jenderal Ito, Anda kan sudah pengalaman menangani banyak orang dengan tanda petik masalah. Tapi kalau misalnya orang-orang khususnya anak-anak yang dianggap bermasalah atau tanda petik nakal tadi disekolahkan sementara di barak militer, bukankah sekolah TNI, Polri itu adalah sekolah khusus ya, Jenderal ya? Apakah cocok misalnya untuk anak-anak sipil atau anak-anak remaja seperti itu, Jenderal? Ya, memang kalau kita kembali kepada undang-undang, Mas Dodi ya. Undang-undangnya kan ada diatur bahwa di sana yang dididik di sana siapa. Nah, kemudian kalau ada kebijakan seperti sekarang, tentunya kembali tadi, apakah dia sesuai dengan peraturan yang ada? Kan ada undang-undang TNI, ada undang-undang Polri, yang mungkin kan sampai saat ini juga di Polri juga memiliki lembaga pendidikan yang sama ya. Jadi kembali tadi saya menarik tuh Mas Doni ya, saya ini anak tentara ya. Anak tentara, ayah saya lahir di Bogor, tinggal di komplek tentara, dididik seperti tentara. Jadi dari kecil saya sudah, memang yang bisa diambil dari orang tua saya adalah disiplin. Tapi disiplin ini juga tidak bisa menjamin apakah seseorang itu tidak berbuat satu pelanggaran hukum. Ini kembali kepada masalah sosial ya. Betul. Sosial, ekonomi ya, kemudian lingkungan ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Pak Adel tadi, kalau melihat daripada pasal 76, bahwa setiap orang ya. Jadi tentunya kebijakan ini sebaiknya diangkat dari Jawa Barat menjadi kebijakan nasional, dikaji. Kalau memang bagus diterapkan, harus ada MOU antara Kementerian Dalam Negeri dengan Panglima TNI atau Kapolri. Kalau nggak ada kan jadi istilahnya ini merupakan satu inisiatif yang tentunya dari aspek hukum pidana atau pelanggaran hukum pidana ini bisa masuk kategori pelanggaran hukum. Dari aspek daripada undang-undang TNI, apakah memang diperbolehkan, misalnya melatih di tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk pelatihan untuk anggota yang memang disiapkan menjadi tentara. Ya, saya kira mungkin ini yang masih menjadi polemik yang perlu dibicarakan. Niat baik bagus saja, silakan saya kira. Tapi tentunya tidak berarti inisiatif kita itu kita memaksakan kehendak dengan melanggar aturan-aturan yang ada. Paling tidak kita menyesuaikanlah, bicara dulu dengan pihak-pihak terkait ya. Jadi saya kira apa yang ditempuh oleh Pak Adel ini adalah satu pembelajaran bagi kita ya. Jadi kita jangan menganggap beliau mencari panggung atau perhatian. Saya kok nggak menganggap ke situ ya. Nah, apalagi beliau ini kan orang praktisi hukum. Jadi saya kira ini yang beliau sampaikan adalah semacam satu warning ya. Warning kepada seseorang, ini negara kita negara hukum, bukan negara kekuasaan gitu kan. Kamu misalnya hanya dengan kekuasaan untuk mendapatkan popularitas dengan melanggar hukum tentunya tidak bagus. Nah, sebaliknya juga kalau kita memang yang diingatkan, kita berbesar hati lah. Oh ya betul, ada satu hal yang harus saya luruskan. Nah, nanti Barreskrim juga tentunya secara normatif harus menindaklanjuti laporan ini karena itu diatur dalam undang-undang, kita tidak boleh menolak laporan siapapun juga. Nah, kemudian kalau memang ini ada unsur-unsur pidana yang mungkin bisa terkena dari perspektif hukum, tentunya nanti perlu dibicarakan juga dari pihak yang dilaporkan. Ya. Sehingga di sana nanti akan dilihat sesuatu yang mungkin kesepakatan atau kesadaran ya didasarkan kepada maksud yang baik tadi ya. Bahwa oh kalau begitu mungkin ini saya perlu ada satu yang harus saya perbaiki.
dan tidak boleh mengabaikan peraturan perundang-undangan yang ada gitu ya. Saya kira itu satu hal yang bijak lah. Ya. Seorang pemimpin kan bukan hanya dianggap bahwa dia populer, tapi dia juga harus bijak dan harus bisa diterima oleh semua orang. Termasuk kalau ada kritik-kritik yang sifatnya memang membangun ya, kecuali kalau kritiknya Pak Adel ini tidak beralasan. Tapi kalau saya dari orang hukum dan saya juga praktisi, sekian lama saya mendalami bidang reserse, apa yang disampaikan itu memang unsur pidananya ya bisa masuk ya. Oke. Hanya tadi ya, bahwa ini tentunya harus secara hati-hati. Nanti hari Kamis saya yakin para penyidik akan mengumpulkan lagi keterangan-keterangan untuk mengkaitkan apakah ada unsur pidana yang bisa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Demikian. Ya, baik. Pak Adel, kata Jenderal Ito, bisa saja ada unsur pidananya masuk. Tapi lebih spesifik dari perspektifnya Pak Adel, aspek apa yang menurut Anda itu berkekuatan besar untuk yang dilanggar oleh KDM? Kekerasan kah? Ada tidak? Anda lihat tidak? Hak asasi manusia, hak anak misalnya, atau mungkin dampak psikologis anak, apa? Detailnya seperti apa? Detailnya begini, ambil contoh beberapa itu beberapa guru itu bahkan dipidana karena waktu itu kalau nggak salah bahkan memotong rambut siswa saja itu udah memenuhi unsur pidana. Nah ini secara bersama-sama terstruktur, ada perintahnya, ada surat perintahnya, ada pelaksanaan di lapangan dan itu terjadi. Dibotakin, terus disuruh merangkak di tanah-tanah yang kotor dan lain sebagainya. Cuman di atas itu semua, pasalnya jelas kok 76H itu yang berbau-bau militer itu dilarang. Melibatkan anak. Anak ya, di bawah 18 tahun. Nah, sebetulnya fokus ke sana sebetulnya itu sudah bisa paling nggak menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk memproses pidana. Kan harusnya ada ahli ya, atau mungkin seorang trainer yang certified yang mendampingi proses selama di barak itu. Nah ini masih di pasal 59 Undang Perlindungan Anak nih, yang huruf N, itu memang ada diatur mengenai perlindungan khusus kepada anak. Itu caranya diberikan kepada anak dengan perilaku sosial yang menyimpang. Itu ada aturannya sebetulnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Sisdiknas, Undang-Undang Sisdiknas juga diatur mengenai, sudah lengkap sebetulnya aturan-aturan itu. Cuman saya nggak tahu kenapa KDM ini kok nggak melihat ke sana. Nah ini saya rasa harus dikasih peringatan lah. Peringatan keras kepada beliau ini bahwa negara ini ada negara hukum. Semua aspek pendidikan itu ada aturan hukumnya. Nah sebagai pejabat dia harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Supaya segala kebijakan-kebijakannya itu tidak melanggar hukum. Sebelum melaporkan kebijakan KDM, apakah Pak Adel tidak berinisiatif untuk berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Barat? Kan beliau ini kan aktif di media sosial, mungkin Anda bisa kirim pesan, DM, dan seterusnya untuk ngajak ngobrol atau diskusi dulu begitu? Saya kurang aktif di medsos, Mas. Jadi, saya apalagi nih tindakan ini kan waktu itu yang saya lihat eskalasinya makin meluas. Oh, sekarang Anda jadi terkenal di medsos ya? Ya, nggak tahu lah itu mungkin efek dari sini. Karena yang saya laporkan subscribernya banyak. KDM ini kan jutaan. Jadi wajar saja sebetulnya. Tapi saya lihat kemarin itu sangat mengkhawatirkan. Ya, tapi kan belum ada upaya untuk ngobrol langsung ya dengan Gubernur Jawa Barat. Belum. Ya? Kenapa kok tiba-tiba, ini sebagai sesama warga negara mungkin kan diskusi lebih baik sebelum kemudian Anda melaporkan ke polisi, walaupun nanti ada restoratif justice begitu. Tapi saya rasa kesempatan untuk itu saya rasa nggak perlu ya kalau saya harus berbicara. Karena beliau ini kan gubernur, latar belakangnya juga saya lihat sarjana hukum. Beliau ini juga dulu kan aktivis tuh di HMI, mantan ketua cabang Purwakarta, sama saya juga HMI kan. Harusnya beliau ini tahu sebetulnya, harusnya. Kalau nggak dikasih tahu ya mana tahu lah, kan ada warganya yang tinggal di Bekasi. Seorang gubernur, mantan bupati 2 periode, mantan anggota DPR RI, saya rasa sebetulnya paham beliau ini. Cuman nggak tahulah kenapa, mungkin karena lagi di atas angin mungkin ya, banyak pengagum, banyak penggemar, ya mungkin beliau lupa mungkin. Mungkin perlu diingatkan oleh seorang warganya. Seorang warga yang biasa-biasa saja. Tapi kan mengingatkan tidak harus dengan lapor polisi, Pak. Nggak apa-apa, sebelumnya saya udah lapor Komnas HAM sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Toh nanti demi kebaikan ya, demi mencapai tujuan bersama. Kebaikan siapa nih, Pak? Kebaikan bersama, mencapai tujuan untuk memperbaiki permasalahan
anak didik, saya rasa mungkin ke depan mungkin bisa ditinjau ulang lah kebijakan ini Oke, oleh KDM. saya boleh tanya sesuatu yang menyangkut pribadi? Ya boleh. Anda kan punya keluarga. Ya. Putra putri berapa, Pak? 3. Tiga. Usia paling gede? Yang paling gede baru tamat madrasah ibtidaiyah SD, setingkat SD. Oke. Mau masuk SMP. Oh, mau masuk SMP. Yang paling kecil? Yang paling kecil masih umur 2,5 tahun. Oke, yang paling gede pernah nggak ngobrol dengan Pak Adel tentang apa yang kemudian Anda laporkan ke polisi tentang kebijakan KDM yang menurut Anda tidak setuju begitu? Sempat, karena kan dia Sempat. ngeliat juga tuh di media-media. Ini ayah ngelaporin gubernur kita katanya. Ya. Bagaimana Kenapa? menjelaskan kepada anak Anda? Kenapa yang ngelaporin? Ya, ini ada hukumnya. Karena negara hukum. Terus kebijakan gubernur kita ini ada pasal yang dilanggar. Ya. Makanya ayah laporkan. Oh gitu. Iya, jadi kita nggak usah teriak-teriak di medsos. Saya bilang gitu. Tapi kan anak saya juga kadang-kadang buka medsos, lihat tuh komentar-komentar segala macam, itu saya ingatkan. Abang nggak usah buka-buka komentar di medsos. Ya. Karena yang namanya komentar di medsos itu kadang-kadang nggak sesuai dengan umur si anak dan lain sebagainya. Ya dia paham-paham Ya, saja. memang sekarang banyak pertanyaan dari anak yang harus menemukan jawaban dari orang tua. Orang tua. Sayangnya kalau dulu orang tua punya banyak anak, sekarang banyak anak yang punya lebih banyak orang tua. Artinya mereka tidak punya figur yang bisa menjawab. Tapi tidak serta-merta kemudian dibebankan kepada barak militer. Itu maksud Anda kan? Oke, saya kembali ke Jenderal. Ada tambahan? Ada. Ambil contoh begini, Mas. Kayak di anak-anak yang tawuran itu kan terjadi jam 1, jam 2 malam. Nah, sebagai orang tua, saya ini misalnya, jam 9 malam tuh anak saya belum pulang, main di rumah tetangga. Saya udah bertanya-tanya. Ya, Bapak sudah di rumah. Banyak orang tua yang belum di rumah. Kenapa kok anak jam 9 belum pulang? Nah, ini kok sampai jam 1, jam 2 tuh orang tuanya kemana? Lingkungannya kemana? Nah, ini kan fungsi kontrol orang tua sebetulnya. Nah, harusnya dikembalikan kepada orang tua permasalahan ini. Bukan ke militer. Gitu. Jadi nggak nyambung. Ya, menarik. Ini pesan juga untuk para orang tua di luar sana, di rumah sana. Jenderal Ito, saya ingin tahu untuk kasus-kasus seperti ini, apakah penyidik memerlukan keterangan atau mendengarkan informasi dari ahli misalnya yang terkait dengan pendidikan anak atau parenting dan sebagainya, atau menurut Jenderal Ito penyidik sudah berpengalaman untuk mengatasi kasus-kasus yang spesifik seperti ini, Jenderal? Ya, kalau pengalaman saya dan memang menurut aturannya wajib ya, kita harus menggunakan saksi ahli independen. Karena tentunya kan di kepolisian ini kan mereka juga tidak memiliki satu keterbatasan untuk hal-hal yang menyangkut kasus spesifik. Kasus ini kan spesifik ya Mas Doni, sehingga harus dari anak ya, dari ahli untuk undang-undang perlindungan anak, dari ahli daripada pendidikan, dari ahli pidana juga, sehingga keterangan para saksi ahli yang independen, yang bukan anggota Polri ini akan menjadi satu bahan bagi penyidik untuk membuat satu kesimpulan, ya, satu kesimpulan. Jadi saya kira kalau bicara masalah, saya batasi dengan masalah laporan ini, itu wajib ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Tapi tentunya pihak kepolisian pun juga harus melibatkan dari pihak-pihak independen, sehingga tidak ada kesan bahwa seolah-olah kepolisian ini tidak mendukung ya upaya yang mungkin bagi masyarakat dianggap baik, padahal kalau daripada aspek hukum kan kepolisian harus menegakkan hukum. Kalau ada hukum yang dilanggar ya harus ditegakkan gitu ya. Nah, untuk bisa dianggap supaya kita dianggap tidak eksklusif, kita harus inklusif dengan melibatkan pihak-pihak yang independen, yaitu para ahli, sehingga nanti kesimpulannya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, karena nanti kan larinya ke penuntut umum. Kalau penuntut umum menganggap tidak cukup, tentu akan minta kepada kepolisian untuk melengkapi kalau kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Demikian pendapat saya. Baik, Pak Adel, kalau di depan Anda sekarang ada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, apa yang ingin Anda sampaikan kepada KDM? Saya akan bicara begini, Pak Deddy, bahwa pendekatan militer untuk anak-anak bermasalah dalam hukum, bermasalah secara perilaku ini, itu salah kaprah. Ini sebuah kekeliruan epistemologis.
Pak KDM ini memandang anak-anak itu, dalam tanda kutip anak nakal, sebetulnya saya kurang cocok nyebut anak nakal itu. Ya. Anak-anak yang bermasalah dalam perilaku ini dianggap sebagai objek. Padahal dia itu adalah subjek dalam dunia ini sebetulnya. Nah, pembentukan karakter itu nggak harus dibentuk. Anak-anak tuh punya karakter, bakat, minat yang sudah ada sejak lahir sebetulnya. Nah, tugas kita, orang tua dan pemerintah, itu menumbuhkannya. Ya. Menjaga, jangan dipaksa berdasarkan kemauan Pak KDM. Tidak, Oke. itu tidak akan cocok. Ya. Tidak akan cocok. Baik, Gitu. Ya, kita akhiri sampai di sini sambil siap. kita nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya. Oke. Ya, Pak Adel, terima kasih sudah Sama-sama. berbincang bersama kami. Terima kasih juga buat Jenderal Ito Sumardi. Terima kasih Pak Ito. Selamat malam. Ya, terima kasih, selamat malam. Ya, baik. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi dalam NTV Prime Dialog, sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi malam hari ini. Pemirsa, sebelum mengakhiri saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata berikut ini. Karakter tidak dibentuk dari kenyamanan, tapi dari ketegasan, ketertiban, dan kebersamaan. Saya Doni Regeser, terima kasih. Sampai jumpa. Merdeka!